A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang hikmah di balik banyak musibah gempa dan juga gunung yang meletus. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, ini semua diperuntukkan untuk kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Bukankah kami telah jadikan bumi ini terhampar, di mana manusia akan berjalan dan juga akan mati di dalamnya. Dan di antara karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizkihi wa ilaihin nusyur. Dia telah menjadikan bumi ini datar sehingga kita bisa berjalan dan kita bisa makan apa yang tumbuh di dalamnya. Ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Kita bisa berjalan seimbang di permukaan bumi ini, bisa dengan kedua kaki kita, bisa dengan roda dua kita atau roda empat kita. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, sehingga kita bisa berjalan kemanapun sesuka hati kita. Mau kita ke barat, mau ke timur, mau ke selatan, mau ke utara, dan begitu seterusnya. Tetapi ikhwatal iman, ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini tidak stabil. Terjadi gempa atau terjadi gunung meletus yang merupakan pasak dari pasak-pasak bumi. Terkadang kita tidak bisa berjalan, harus terseok-seok. Terkadang apabila gempanya terlalu tinggi, bahkan bukan hanya manusia terjatuh, bangunan kokoh sekalipun bisa roboh. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seperti itu, kekuatan manusia manapun tidak bisa menghalangi datangnya gempa. Mencegah gempa ataupun memberhentikan gempa tidak bisa. Lihat apa yang terjadi di Jepang. Dulu kita pernah dengar terjadi gempa di sana. Kurang apa teknologi yang dimiliki oleh negara yang sangat maju tersebut? Semua ada. Mereka bisa menciptakan mobil-mobil canggih, pesawat dan yang semacamnya, tetapi mereka tidak bisa menghentikan gempa ataupun mencegah adanya gempa. Tetap saja gempa akan terjadi di sana dan di sini. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Ikhwatal iman, di dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, hadis ini dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, la taqumus sa'atu hatta yukbadul ilmu wa tuksuruz zalazil. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dada-dada manusia. Tentu yang dimaksud dicabut ilmu di sini adalah bimautil ulama. Dengan banyaknya kematian para ulama, satu persatu ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika tidak ada lagi para ulama, maka yang tersisa adalah orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Ketika itulah ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, wa taksuruz zalazil, dan banyaknya gempa. Gempa di mana-mana, tidak di barat, tidak di timur, tidak di selatan, tidak di utara. Gempa itu akan selalu ada. Dan baru-baru ini di negeri kita silih berganti tahun, silih berganti gempa, berpindah di satu daerah ke daerah yang lainnya. Kita pernah mendengar gempa Jogja, gempa Lombok, kemudian beberapa bulan lalu gempa di Jawa Barat, Cianjur dan juga Garut. Belum lagi yang di luar Indonesia beberapa hari yang lalu, yakni Turki dan Suriah. Maka dari riwayat Bukhari ini kita tahu bahwa terjadinya gempa dan juga letusan gunung itu adalah tanda dari tanda-tanda kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau boleh saya bagi, gempa ini satu tanda dari tanda-tanda kiamat kecil. Dua, masuk juga pada tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Tiga, dan gempa ini akan berakhir dengan kehancuran alam semesta. Terjadinya kiamat, itu pun terjadi gempa yang hebat, gempa yang dahsyat. Ikhwatal iman, seorang sahabat namanya Ibnu Hawalah, dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Suatu ketika Ibnu Hawalah pernah diutus untuk memimpin syariah perang, tetapi pulang dalam kondisi kekalahan, sehingga nampak di muka Ibnu Hawalah ini murung di hadapan Rasul karena kekalahan perang. Maka Nabi SAW meletakkan tangannya di atas kepala Ibnu Hawalah, kemudian mengatakan, ya bena Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, apabila kekhilafahan telah tegak di bumi yang disucikan Baitul Maqdis, maka telah dekatlah banyaknya gempa bumi di sana sini, banyaknya musibah di sana sini, dan perkara besar yang akan terjadi di sana dan di sini.
dan ketika itu kiamat lebih dekat kepada manusia dibandingkan tanganku di atas kepalamu. Maksudnya apa? Ini diisyaratkan kepada gempa yang akan terjadi di akhir zaman, ketika kemunculan Al-Mahdi Muntazor kemudian dibaiat manusia di antara dua makom di Mekah Al-Mukarramah. Datang pasukan besar dari Syam dan hendak membunuh Al-Mahdi. Tiba-tiba pasukan itu digempakan dan diperosokkan ke dalam perut bumi di suatu tempat antara Syam dan juga Mekah yang diberi nama Baida. Ketika Aisyah bertanya, bagaimana dengan orang yang lalu lalang di situ ya Rasulullah, yang bukan ada niat untuk membunuh Al-Mahdi, yang mereka juga ikut terperosok dalam gempa itu ke perut bumi, bagaimana kondisi mereka di hadapan Allah? Maka Rasul mengatakan, yub'asuna yaumal qiyamati ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Maka dari sini kita tahu bahwa gempa ini adalah tanda dari tanda-tanda kiamat kecil, dan gempa ini juga merupakan tanda-tanda kiamat besar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ketika bicara tentang tanda-tanda kiamat besar, Huzaifah ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu an, beliau bercerita, suatu ketika Nabi SAW datang kepada kami para sahabat yang sedang berbincang soal kiamat. Maka Rasul SAW mengatakan, apa yang kalian bincangkan? Maka sahabat mengatakan, kami sedang berbincang soal terjadinya kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, kiamat tidak mungkin terjadi sampai kalian melihat 10 tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan secara acak. Yang pertama, munculnya asap tebal yang hitam yang ada di langit. Kemudian munculnya Dajjal. Kemudian munculnya binatang yang melata dari perut bumi yang bisa bicara. Kemudian munculnya matahari dari arah barat. Turunnya Isa bin Maryam. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kata Rasul SAW, wa salah satu khusuf, dan akan terjadi 3 gempa di 3 arah. Khosfun bil masyriq, wa khosfun bil maghrib, wa khosfun bi jaziratil Arab. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, dan gempa di jazirah Arab. Yang mana gempa ini bukan menghancurkan satu desa, satu kecamatan, bukan, tapi satu negara bisa hancur. Kemudian kata Rasul SAW, dan yang terakhir dari tanda-tanda itu adalah api yang keluar dari perut Aden Yaman, yang kemudian api ini menggiring manusia ke tempat kumpul mereka di Syam. Ketika itulah tegak kiamat besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tentang gempa. Sebut saja dalam surah Al-Zalzalah yang sering kita baca, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila kami gempakan bumi dengan gempa yang sangat besar, yang bukan hanya menghancurkan satu negara, bahkan satu bumi bisa dihancurkan dengan gempa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga katakan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-37, fakazzabuhu fa'akhazathum radfatu wa asbahu fi darihim jasimin. Maka mereka mendustakan Nabi Allah Syuaib, lalu mereka ditimpakan gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat mereka. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-An'am ayat ke-65, Qul huwal qadir ala ayyab'asa alaikum azabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum siya'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah ya Muhammad, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu dan dari bawah kakimu. Maksudnya dari bawah kakimu terjadi gempa di mana-mana. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kaum keganasan kepada sebagian yang lainnya. Perhatikan betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka mampu memahami tanda-tanda itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-78, fa'aqazathum rajfatu asbahu fi darihim jasimin. Lalu datanglah gempa kepada mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka. Karena apabila terjadi gempa, kebanyakan yang mati adalah karena tertimpa reruntuhan rumahnya sendiri. Rumah yang selama ini diniatkan untuk tempat istirahat dia, tempat tidur dia, rupanya rumah itu yang menjadi kuburan bagi dia, na'udzubillah. Ikhwatal iman. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Waqi'ah ayat keempat, Iza rujjatil ardu rojja, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Dan Allah katakan dalam surah Al-Muluk ayat ke-16, Aamintu man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Apakah mereka merasa aman
bahwa Dia yang ada di langit akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba bumi diguncangkan. Ikhwatal iman, dari sini kita tahu bahwa gempa ini bukan hanya menimpa umat kita saja. Gempa ini juga terjadi kepada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakulan akhazna bizambihi." Maka masing-masing mereka kami azab karena dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan berbatuan kerikil yang luar biasa seperti azabnya kaum Lut. Wa minhum man akhadzathu sayhatu. Ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur seperti azabnya kaum Samud. Wa minhum man khasafna bihil ardo. Dan ada yang kami benamkan ke dalam bumi seperti Korun. Wa minhum man aghraqna. Wa minhum man aghraqna. Dan ada pula yang kami tenggelamkan ke dasar lautan seperti Fir'aun. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan Allah tidak pernah menzolimi mereka, akan tetapi mereka yang menzolimi diri-diri mereka sendiri. Di sini Allah mengatakan, wa minhum man khasafna bihil ardo. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke perut bumi. Itulah gempa. Gempa itu membenamkan semuanya. Harta yang selama ini dikumpul-kumpulkannya sehingga menjadi aset rumah, perhiasan, benda-benda yang kita cintai dalam rumah, semua dibenamkan Allah Subhanahu wa taala. Menakutkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi Anda yang tidak merasakan gempa atau bagi Anda yang sudah pernah merasakan gempa, sebenarnya gempa ini tanda apa? Apa ada hikmah di balik gempa ini? Tentu terjadinya sebuah peristiwa yang mengerikan di permukaan bumi ini harusnya ada syarat pelajaran, ada hikmah yang bisa kita petik. Karena gempa itu akan selalu datang silih berganti di satu daerah ke daerah yang lainnya, dari satu negara ke negara yang lainnya, dan sudah banyak memakan korban, bukan hanya 1-2 jiwa, bahkan ribuan jiwa dalam satu waktu yang sangat singkat sekali. Harusnya ada pelajaran yang menusuk ke dalam hati kita. Apa pelajaran yang kita bisa petik sebenarnya dari gempa ini? Ikhwatal iman, pertama pelajaran yang bisa kita petik bahwa di sana ada Rabbul Qaum. Ada Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Ada Rabb yang bisa berbuat sekehendaknya. Kita yakin bahwa di sana ada Tuhan yang menguasai alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, sehingga dengan terjadinya banyak gempa ini harusnya menanamkan tauhid. Menanamkan tauhid bahwa di sana ada Tuhan yang berbuat sekehendaknya. Salah satunya adalah dengan menggemparkan ciptaannya, sehingga dengan adanya gempa mestinya kita makin yakin, makin tebal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekonyong-konyong Allah bisa menimpakan musibah dimanapun dan kapanpun dan sesuai dengan kehendaknya. Maka takutlah dan jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena itu dosa besar merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meluruskan akidah. Gempa ini tanda kuasa Allah. Tidaklah bumi ini digempakan kecuali untuk menakut-nakuti hambanya. Selain kita luruskan akidah kita, kita kembali kepada tauhid. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Allah Subhanahu wa taala murka, apapun bisa terjadi. Bukan hanya gempa, letupan gunung, tsunami pun sudah pernah kita saksikan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Luruskan akidah-akidah kita, kemudian yakin Allah sedang menakut-nakuti kita. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah. Tidaklah kami utus sebuah tanda-tanda kebesaran kami, apakah itu gempa, letupan gunung, tsunami, angin puting beliung yang menghancurkan segalanya, tidak lain tidak bukan karena Allah hendak menakut-nakuti hambanya. Apakah yang ditakut-takuti itu takut ataukah tidak takut? Terkadang bagi Anda yang tidak pernah merasakan gempa, letupan gunung dan yang lainnya, Anda hanya bisa melihat di media YouTube ataupun di media-media yang lainnya. Terkadang tidak ada rasa takut dan mengatakan, itu kan di sana. Di sini insya Allah tidak akan terjadi. Jangan pernah Anda katakan seperti itu. Musibah itu silih berganti, akan terjadi di mana-mana. Tanamkan perasaan takut itu. Takut agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya malas sholat, akhirnya rajin sholat. Yang tadinya malas membaca Quran, akhirnya membaca Quran. Yang tadinya malas untuk hadir di majelis taklim, akhirnya dia hadir di majelis taklim. Yang tadinya malas untuk bersedekah, dia pun rajin bersedekah. Yang tadinya malas untuk ibadah, dia pun beribadah. Harusnya seperti itu orang-orang yang ditakut-takuti. Takutlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah,
Ada hati-hati manusia yang keras, hati manusia yang kelam, yang sudah hitam pekat sehingga susah untuk menerima nasihat. Sombong, ditakut-takuti oleh Allah, dia pun tidak takut. Kalau menakut-nakuti manusia kepada Anda boleh tidak takut, karena berapalah kemampuan manusia untuk mewujudkan ancamannya. Tetapi kalau yang menakut-nakuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sangka Allah tidak bisa berbuat kepada kita. Allah itu berbuat sekehendaknya. La tas'al amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kau tanyakan perbuatan Allah, Allah yang akan tanya perbuatan kalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, yakini bahwa di alam semesta ini ada Rob yang menciptakan, yang mengatur dan yang memiliki alam semesta ini. Yang kedua, luruskan akidah kita. Yang ketiga, jadikan ini ibrah bahwa Allah sedang menakut-nakuti kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi yang keempat, ini peringatan keras. Kalau memang itu menimpa orang-orang kafir, maka boleh jadi itu bentuk hukuman bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ini terjadi kepada orang-orang yang beriman, boleh saja ini inzar, sebuah sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kita, untuk menyadarkan kita yang lupa menjadi ingat, yang lalai menjadi taat, yang buruk menjadi baik. Ingat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakunu fi akhir zaman khosfun wa masfun wa qadfun, akan terjadi di akhir zaman khosfun. Khosfun kalau diarahkan ke langit artinya banyaknya gerhana, berdekatan. Belum lewat 2-3 tahun sudah terjadi gerhana lagi. Belum lewat 2-3 tahun sudah terjadi lagi gerhana. Entah gerhana matahari, entah gerhana bulan. Itu kalau diarahkan ke langit. Tapi khosfun kalau diarahkan ke bumi, maknanya khafrotus salasil, banyaknya gempa. Dan ini sudah terjadi di negeri kita saja. Jangan cerita di negeri orang. Dari daerah ke daerah hampir berpindah-pindah, memakan bukan hanya satu korban. Ribuan korban sudah tertelan dengan musibah ini. Kemudian kata Rasul, wa qadfun, hujan batu. Kemudian wa masfun, dirubahnya tabiat manusia seperti tabiat binatang, seperti tabiat babi dan yang semacamnya. Jasad mereka manusia, tapi akal mereka seperti binatang. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, anahliku wa fina solihun. Apakah dengan terjadinya 3 perkara itu kami akan dihancurkan, sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang soleh? Maka Rasul mengatakan, na'am. Iya, apabila terjadi banyak kerusakan, yang rusak lebih banyak dibandingkan yang baik, yang maksiat lebih banyak dibandingkan yang taat, yang melakukan dosa lebih banyak dibandingkan yang melakukan ketaatan, maka ketika itulah musibah akan datang kepada kalian. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ingat, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan fitnah, bukan hanya akan terkena kepada orang-orang zalim di antara kalian, tapi orang-orang baik, orang-orang soleh pun akan terkena imbasnya. Lihat, terjadinya gempa, tsunami, dan yang lainnya. Yang mati itu bukan pelaku-pelaku maksiat saja, terkadang para ustadz, para kiai, para duat, para penghafal Al-Quran, ahli-ahli sholat, ahli puasa pun ikut pula di situ. Ya, karena Allah kalau sudah mendatangkan fitnah, bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, terkadang orang-orang baik pun terkena imbasnya. Kenapa? Karena keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Yang melakukan maksiat lebih banyak dibandingkan yang melakukan ketaatan, yang melakukan penyimpangan, zina, homoseksual, kesyirikan di mana-mana lebih banyak dibandingkan orang-orang yang memperingatkan perkara-perkara tersebut. Maka kalau itu yang terjadi, wajarlah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur mereka, sadar atau tidak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur mereka. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-zalazil minal ayati allati yukhawfifullahu biha ibadah. Sesungguhnya banyaknya gempa, kata Ibnu Taimiyah, dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menakut-nakuti hambanya. Sebagaimana Allah juga mengirimkan khusuf, gerhana, juga dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Maka ambillah pelajaran bagi kita yang punya otak dan juga akal. Jadi gempa, letupan gunung bisa jadi tanda-tanda kiamat kecil, artinya untuk mengantarkan kepada tanda-tanda kiamat besar. Jadi gempa-gempa ini hendaklah kita berpikir, jangan-jangan tanda-tanda ini mengantarkan kepada alamat tanda-tanda kiamat besar, yang mana tanda kiamat besar akan terjadi dari arah timur, barat, dan jazirah Arab. Dan boleh jadi ini mengantarkan kepada kiamat besar, idza zulzilatil ardu zilzalaha.
apabila kami gempakan satu bumi dengan gempa yang sangat dahsyat. Ketika itu manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.